Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat UT Jambi, bertemu kembali di YouTube Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Pagi ini kita akan berbincang lebih dekat dengan tema podcast politik bersama caleg, mengenal caleg pilihan teman-teman Sobat UT. Kali ini kita sudah kedatangan bintang tamu podcastnya YouTube Jambi, Bapak M. Sumindra SEMMS MSI. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Sahabat UT, Bapak Sumindra merupakan Wakil Wali Kota Jambi kedua pada tahun periode 2008 dan 2000 sampai 2013. Kemudian beliau juga merupakan anggota DPD RI dari tahun 2019 sampai 2024. Nah, kali ini beliau ingin mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD RI. Oleh karena itu kita mau berbincang lebih dekat nih dengan beliau. Apa saja sih target-targetnya ke depan sebagai anggota DPD RI, kemudian apa saja yang sudah Bapak Sumindra lakukan kemarin sebagai beliau menjabat di DPD RI. Baik, Assalamualaikum Bapak, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya bisa hadir di podcast YouTube Jambi. Pak, kita ngobrol-ngobrol ringan dulu nih. Boleh. Sebelum saya bertanya lebih jauh tentang politik, mungkin Sobat UT di Jambi Pak, di rumah yang melihat dan mendengarkan podcast ini pengen tahu dulu nih latar belakang Bapak, kemudian pendidikan, kemudian aktivitas dan organisasi serta pekerjaan Bapak saat ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya adalah Muhammad Sumindra. Saya adalah anak kedua daripada Ibu Hajah Dewi Asna Nurdin Hamzah. Ibu saya adalah anak kedua daripada almarhum Haji Nurdin Hamzah. Jadi kami adalah keluarga daripada keluarga almarhum Pak Nurdin. Pak Nurdin itu punya anak 11 semuanya Bu. Banyak. Yang pertama yaitu anaknya yaitu Bapak pernah Gubernur Jambi dua periode yaitu Zulkifli Nurdin. Yang kedua adalah ibu saya Hajah Dewi Asna Nurdin Hamzah. Jadi saya adalah cucu dari Pak Nurdin dan saya adalah keponakan daripada Pak Zulkifli Nurdin. Istri 1, anak 3. Oh, putranya 3. Putra 3, yang satu itu saya kasih nama Rasifah Humayroh Putri Syahdra karena saya tertarik dengan Nabi Muhammad memanggil istrinya Humayroh, yaitu pipi kemerah-merahan. Oh, ya benar. Kebetulan anak saya lahir, saya lihat pipinya merah. Jadi saya panggil dia Humayroh, saya pengen seperti Nabi Muhammad memanggil istrinya dan saya memanggil anak saya dengan panggilan Humayroh. Yang kedua, sekarang sudah selesai kuliah. Sudah selesai kuliah. Yang kedua adalah Muhammad Hibrizki Putra Syahdra. Yang ketiga adalah Muhammad Hirzi Putra Syahdra. Jadi ada Muhammadnya, karena saya pun juga Muhammad Sumindra. Dan alhamdulillah kami menikah tahun 2002. Dan setelah itu tahun 2002 saya pulang ke Jambi bersama istri dan kami memulainya dengan sebagai dosen ya Pak ya, waktu itu dosen di STIMIK Nurdin Hamzah. Oh, sekarang UNH ya Pak ya? UNH, ya UNH ya. Nah, untuk perjalanan aktivitas karir dan pekerjaan Bapak nih? Baik, saya lahir di Jakarta. Kemudian pernah sekolah 6 tahun di SD 1, Jambi. Jambi, oh yang di pasar ya Pak ya? Iya di pasar, di pasar. Kemudian 1 tahun di SMP 1, kemudian pindah, saya kelas 2-nya di Al-Azhar di Jakarta, sampai ke SMA di Jakarta. S1 saya di Stekpi, juga di Jakarta, dan S2 Gunadarma di Jakarta. Tahun 2002 selesai S2 dan menikah, kemudian saya pulang ke Jambi bersama dengan istri, dan alhamdulillah saya memulainya sebagai dosen STIMIK Nurdin Hamzah waktu itu ya. Kemudian tahun 2003 sampai 2008 saya dipercaya menjadi ketua STIMIK Nurdin Hamzah. 2008 saya mencalonkan sebagai wakil wali kota. Alhamdulillah terpilih bersama dengan Bapak Bambang Prianto sebagai wali kotanya. Dan 2013 mencalonkan sebagai calon wali kota, tapi mungkin belum rezeki saya, sehingga tahun 2019 saya kembali ke Jambi dan alhamdulillah saya terpilih menjadi
anggota DPD RI masa periode 2019-2024. Dalam 2022 itu saya mulai di Jambi. Saya memulainya dengan mengumpulkan kawan-kawan SD saya, kami berkumpul bersama dan sebagainya, dan saya memulai masuk organisasi, Mbak. Pada saat itu saya memasuk HIPMI sebagai wakil ketua HIPMI. Pengusaha muda ya Pak ya? Iya, iya. Pengusaha muda. Waktu itu masih muda. Iya. Waktu itu masih muda. Sekarang masih kok Pak. Dia kemudian pada saat itu HIPMI-nya peralihan ke Pak Sandiaga Uno. Iya. Kemudian setelah HIPMI saya juga ke KNPI 1 tahun sebagai bendahara KMP Provinsi Jambi. Setelah itu organisasi saya mengikuti sebagai ketua Perbasi Basket Provinsi Jambi 2 periode. Oke. Kemudian juga organisasi-organisasi yang lainnya, salah satunya sebagai ketua APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta seprovinsi Jambi, sewilayah 10C. Wah, waktu itu. cukup banyak berarti ya Pak ya organisasi yang sudah digeluti selama ini ya dari zaman muda. Sebenarnya organisasinya mulainya dari SMA, Pak. Wah, justru dari SMA sebenarnya, okay. karena sangat suka bersosialisasi, bersilaturahmi dan berkomunikasi. Ya kan, misalkan waktu SMA dulu di Al-Azhar saya pernah menjadi ketua Majelis Pemusyawaratan Kelas, jadi MPK dulu Pak, untuk memilih ketua OSIS. Kemudian juga pernah menjadi ketua kelompok studi Al-Azhar Kemang, atau saya sebut dengan RESA, karena kami mendirikan RESA itu Remaja Islam Al-Azhar Kemang. Kemudian juga ada ikut PMR, Pramuka, ya banyak lah pada situ ikut. Iya, banyak ikut ya. Nah, pertanyaan menarik selanjutnya nih dari obrolan Bapak, saya sangat tertarik. Kenapa sih Pak tertarik sama politik? Kita masuk ke politik ini. Baik, pada saat itu saya fokus ke dunia pendidikan. Memang cita-cita saya, ini cita-citanya sebenarnya agak melenceng nih Mbak. Cita-cita saya itu cuma pengen jadi pengusaha atau perbankan. Oh gitu. Itu aja. Makanya saya masuk ke STEKPI, Sekolah Tinggi Keuangan dan Perbankan. Saya ambil jurusan perbankan. Nah, tetapi pada saya lulus tahun 98, perbankan kita di Indonesia ini pada krismon. Krisis moneter, kemudian perbankan itu anjlok semuanya. Tentu tidak terima pegawai, Pak. Nah, saya tidak dapat. Akhirnya selesai lulus di situ. Nah, dalam perjalanan itu saya S1 selesai, saya S2 pada saat itu mau sekolah di Amerika, tetapi karena ibu saya bilang ini lagi ekonomi juga lagi begini, kemudian juga dolar juga lagi tinggi, sehingga ya sudah kalau gitu sekolah di Indonesia saja. Dan pada saat itu dari AMIK berubah menjadi STIMIK, membutuhkan 2 S2, dosen S2-nya sebanyak 2 orang. Nah, saya masuk ke Gunadarma untuk memenuhi syarat AMIK menjadi STIMIK Nurdin Hamzah. Gitu. Itu awalnya saya masuk ke STIMIK. Jadi tidak ada cita-cita ingin jadi dosen tadinya. Perjalanan kemudian menjadi dosen, dan alhamdulillah dalam perjalanan menjadi dosen itu kemudian tahun 2010 sebelum itu 2005 kalau nggak salah. Ada paman saya yaitu Pak Zulkifli Nurdin mencalonkan sebagai calon gubernur. Kemudian saya jalan ke ke lorong ke depan ke rumah kakek saya. Nah, terus dipanggil, "Sini, Sum, ikut politik." Oh, sesimpel itu Pak ya? Iya, sesimpel itu. Oke. Jadi ikut gimana Om? Ya ikutlah politik katanya gitu. Ya udah. Sekarang di DPW PAN aja, di wakil bendahara, ya saya ikut aja lah. Manapun organisasi saya ikut aja. Jadi diarahkan ke sana, dan alhamdulillah setelah sebagai wakil ketua sebagai wakil bendahara DPW PAN Provinsi Jambi, kemudian saya mencalonkan sebagai calon ketua DPD PAN Kota Jambi, dan alhamdulillah terpilih menjadi ketua DPD PAN Kota Jambi selama 10 tahun, Mbak. Iya. Dari proses itulah sebagai anggota ketua PAN Kota Jambi, kemudian mencalonkan sebagai calon wakil wali kota.
Oke. Terus nih berjalan dari itu kan sesimpel itu ya Pak ya. Ayo ikut masuk politik gitu. Iya, iya. Nah, selama Bapak menjalani sebagai tadi bendahara, kemudian jadi ketua DPP PAN, kemudian DPD ya, Iya, iya. Masuk ke DPD RI, itu apa sih motivasi berikutnya nih udahnya? Ini kan 2000 sampai 2024 sudah menduduki di DPD RI. Sekarang kan Bapak mau maju lagi nih. 2019. Iya, sampai 2024 ya. Ya. Kemudian ini mau maju lagi untuk 2024 ke 2029. Ya. Apa sih yang memotivasi Bapak untuk ikut kontes lagi nih? Saya sepertinya ada hal yang belum bisa saya selesaikan kemarin, atau ada sumbangsi lain. Apa sih Pak yang bikin mau naik lagi lah, mau nyoba lagi untuk satu periode lagi seperti itu? Jadi kita berpolitik ini kan tentu bersinambungan. Iya. Saya berpolitik ini sudah lebih kurang 20 tahun, Mbak. Oh. Jadi proses dari bangun, kemudian menang kalah, jatuh bangun. Selama itu saya tentu saya bersilaturahmi, bertatap muka, berdialog dengan masyarakat. Baik kapasitas saya sebagai wakil wali kota, kapasitas saya sebagai anggota HIPMI, kemudian sebagai pengurus KNPI juga. Nah, saya mendengarkan aspirasi masyarakat dari semua. Saya juga sebagai ketua olahraga waktu itu, dari juga pendidikan juga. Saya mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Tentunya aspirasi ini harus kita bawa dan harus kita salurkan. Nah, untuk menyalurkan aspirasi ini itu melalui dunia politik. Sebenarnya bisa saja melalui dunia-dunia lain, dunia pendidikan, dunia kesehatan dan lain-lain. Tapi saya dunia pendidikan sudah, kemudian saya mencoba dari dunia yaitu dunia politik. Nah, inilah kemudian kita bisa merubah kebijakan jika kita berada di dalamnya. Nah, kebijakan ini harus juga kebijakan, misalkan kalau anggota DPRD kota berarti berkaitan sama Perda Kota Jambi. Kalau ingin kita merubah sesuatu itu harus dari aturan, dari ketetapan, ketentuan, dari peraturan. Misalkan dari Kota Jambi Perda, Kabupaten Perda, Kota, Kabupaten Perda, Kabupaten, kemudian ada peraturan daerah, provinsi. Nah, ada juga bisa merubah seluruh Indonesia, yaitu melalui undang-undang. Tetapi untuk melalui undang-undang ini harus kita berada di dalamnya. Iya, benar Pak. Nah, salah satu untuk merubah undang-undang itu melalui DPD RI. Memang Mbak, kita beda dengan DPR. DPR Dewan Perwakilan Rakyat, ya kan? DPD Dewan Perwakilan Daerah. Jadi kalau DPD, undang-undangnya bersifat kedaerahan. Kalau DPR strategis. Ya, kita di DPR ada 11 komisi, kalau kami ada 4 komite. Jadi menyebutnya tidak komisi, Pak. Komite. Jadi ada 11 komisi yang di DPR digabung, dipadatkan menjadi 4 komite. 1, 2, 3. Saya berada di komite 3. Yang membawahi apa itu? Saya membawahi bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, pemuda dan olahraga, tenaga kerja, dan agama. 6 menteri ini setiap 2 bulan setengah sekali kami panggil untuk datang ke komite ketiga untuk berdialog dan menyampaikan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Provinsi Jambi. Itu. Jadi saya sampaikan ada beberapa hal berkaitan sama P3K, berkaitan sama dunia pendidikan, misalkan berkaitan sama banyak sekali sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah yang muridnya tidak dapat di sekolah itu, ya kan, kurangnya sekolah dan sebagainya, kemudian kesejahteraan guru dan sebagainya. Ini yang kami sampaikan kepada Bapak Menteri. Tentu yang sampaikan ini mewakilkan Provinsi Jambi yang saya sampaikan. Nah, setiap kemudian juga masalah agama, misalkan ada masyarakat mengeluhkan pada saat itu tingginya biaya haji, ya kan. Memang pada saat itu kenaikan biaya haji ini setelah COVID itu ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Yang luar biasa, semuanya dikenakan biaya. Dan ini terasa betul
Dan itu yang kami perjuangkan kepada Bapak Menteri untuk mempertimbangkan. Dan alhamdulillah itu diturunkan sehingga mampu masyarakat kita untuk berhaji. Dari sisi kesehatan pun juga sama. Kami menyampaikan, apalagi pada saat COVID, Pak. Yeah. Pada saat COVID itu tentu tugas kami adalah salah satunya turun ke puskesmas saya untuk memantau, ya kan, persiapan apa yang dilakukan oleh puskesmas terhadap COVID ini, gitu loh. Dan itu kami laporkan perkembangan itu kepada Bapak Menteri dan juga tenaga kerja dan sebagainya. Jadi saya merasa bahwa yang saya lakukan selama 5 tahun ini, alhamdulillah sudah saya lakukan, tetapi masih belum ya Pak. Harusnya ada lagi yang masih belum. Dan ini terus berkesinambungan. Saya ingin berkesinambungan untuk berjuang untuk masyarakat Provinsi Jambi. Dari saat ini saya di Komite 3, ya kan? Karena di Komite 3 tentunya saya berjuangnya di 6 kementerian itu. Gitu. Bukan berarti saya tidak di kementerian. Mungkin ada yang menyampaikan, Pak, masalah jalan mungkin bukan saya tidak mau. Nanti overlap dengan sahabat saya yang satunya lagi. Itu tugas mereka. Udah ada tupoksinya macam-macam. Baik, ngobrolin tadi yang udah Bapak sampaikan bahwa Bapak ada mengurus berbagai lini. Nah, kalau nanti Bapak terpilih sebagai anggota legislatif kembali mewakili Provinsi Jambi di DPD RI, apa sih program kerja utama Bapak selanjutnya? Yang tadi Bapak bilang kan masih banyak nih Mbak yang belum selesai. Alhamdulillah sudah tersampaikan tapi masih banyak yang belum selesai. Kira-kira apa aja sih Pak program kerja yang bakal Bapak lakukan 5 tahun ke depan? Baik, jadi begini Mbak, kita harus memahami bahwa tugas tupoksi daripada anggota DPD RI sesungguhnya bukan berkaitan sama program kerja, Mbak. Kita bukan pelaksana program kerja. Kalau pelaksana program kerja itu adalah menteri. Menteri menyampaikan kepada di bawah menteri. Kemudian dipantikan kepada pemerintah dan juga kepada kepala dinas. Tugas kami sesungguhnya adalah pembuat undang-undang, merancang undang-undang. Jadi tugas kita itu adalah membuat, merancang, mengesahkan dan mengawasi undang-undang ini. Undang-undang yang kami bikin adalah undang-undang yang berlaku untuk seluruh Indonesia. Contoh saat ini ada undang-undang tentang yang kami masukkan tahun 2024 ini, itu undang-undang tentang kepulauan dan juga undang-undang tentang bahasa daerah. Jadi ini inisiatif dari DPD, Mbak ya. Undang-undang dalam prolegnas kalau tidak masuk ke dalam prolegnas berarti tidak akan dibahas di 2024. Nah, kita memasukkan 2 rancangan undang-undang tahun 2024. Dari 2 ini, 1 undang-undang tentang bahasa daerah itu ada di Komite 3, dari usulan dari Komite 3. Karena berkaitan sama pendidikan dan juga sama bahasa daerah. Kenapa kami membuat undang-undang ini? Kami galau istilahnya Mbak, risau atau galau karena begini, Indonesia ini ternyata memiliki 531 bahasa daerah. 531 bahasa daerah. Tetapi yang kami sayangkan, banyak anak-anak kita umur misalkan 7-8 tahun, mereka tidak mengerti bahasa daerah. Kalau bahasa Jambi mungkin tidak susah. Nak kemana? 3 bagi bila ke O. Tinggal dikasih O ya Pak. Ya kan, unik. Tapi Jambi pun juga berbeda-beda Pak. Ya kan, saya misalkan nenek saya dari Tanjung Jabung Timur itu sudah pakai Nak kemana? Jambi nak kemana? Mungkin daerah Bungo, daerah Padang itu bahasanya agak bahasa Padang deh Pak. Saralangun ya Pak. Agak bahasa Padang. Betul. Jadi Jambi sendiri sudah banyak bahasanya, tapi itu gampang sekali karena Jambi agak mirip bahasa-bahasa Indonesia. Coba Ibu Mbak bayangkan kalau bahasa Sunda. Susah ya Pak. Atau katakanlah bahasa Jawa, atau bahasa Makassar, atau Sulawesi ya, atau bahasa Batak, atau banyak kita bahasa-bahasa lainnya. Bahasa Cirebon aja sudah beda Mbak, beda dengan bahasa lagi, Sunda. Betul. Nah, yang kita sayangkan, anak-anak seumuran 7 sampai 12 tahun, mereka tidak mengerti bahasa daerah di daerahnya masing-masing.
Artinya bahwa kalau anak itu tidak mengerti bahasa daerah, satu persatu kekayaan kita dari sisi bahasa akan hilang. Benar, Pak. Habis kita. Betul. Padahal bahasa itu, menciptakan bahasa itu sulit. Hmm. Sulit. Maka dari itu kita meminta anak-anak kita untuk belajar bahasa daerah. Sehingga nanti begitu mereka dewasa, mereka memiliki dua bahasa. Satu bahasa Indonesia, dua bahasa daerahnya masing-masing. Betul. Nah, tetapi untuk meminta ini, mewajibkan kepada kepala sekolah, mewajibkan kepada kepala dinas, itu tidak bisa kalau tidak undang-undang. Betul. Maka itu kami hadir di situ untuk membuat undang-undang. Kalau undang-undang ini dibuat, maka presiden ke depannya, siapapun presidennya ya, jadi ada nomor 1, 2, 3, tapi siapapun presidennya, ya kan, wajib melaksanakannya. Itu tentunya diberikan kepada pembantu presiden. Oke. Siapa pembantu presiden? Yaitu Menteri Pendidikan dalam hal ini. Kemudian Menteri Pendidikan memberikan lagi kepada kepala dinas di seluruh Indonesia. Kemudian kepala dinas memberikan lagi kepada kepala sekolah. Kepala sekolah mewajibkan memasuk ke dalam muatan lokal kepada anak-anak kita untuk belajar bahasa daerahnya masing-masing. Bukan berarti orang Jambi harus belajar bahasa Sunda. Betul. Tidak. Nanti bingung ya, Pak. Iya. Dia aja belum dikuasai, Pak. Iya, itulah salah satu tugas kami, Mbak. Jadi banyak yang masyarakat bilang, Pak, masalah jalan, Pak, masalah ini, Pak, masalah itu, masalah ini. Maaf, Bu, itu adalah program kerja menteri. Kami adalah pembuat undang-undang, merancang undang-undang. Jadi kalau ada aspirasi berkaitan sama ini, kami bawa, kami rubah dalam bentuk undang-undang. Tugas kami pokok itu, Mbak. Tugas pokok kami itu. Itu yang banyak belum orang ketahui ya, Pak ya. Karena mereka pikir bahwa kami ini mempunyai program-program yang untuk pendidikan begini, Benar. begini, Benar. Tidak. Kami melalui punya program itu dengan merubah undang-undang. Oke. Nah, nanti dari undang-undang itu dirubah, barulah kita apa? Misalkan undang-undang tentang P3K atau tenaga kerja P3K itu undang-undang kami hadir gitu loh. Misalkan tentang pendidikan apa ini kami hadir. Oke. Misalkan ada masyarakat bilang, ini apakah perlu tetap zonasi atau tidak? Nah, tentu itu kami hadir, ya kan? Apa perlu zonasi atau tidak? Nah, itu kami bahas lagi. Seperti itu, Mbak. Jadi lebih cenderung kepada kebijakan sebenarnya sih. Mega, jadi seperti ini ya Pak. Jadi Sobat UT tahu nih, ternyata DPD itu beda loh sama DPR RI atau DPRD daerah ya. Tugasnya beda teman-teman. Sama, Mbak. Sebenarnya DPR juga sama. Tapi DPR itu tidak punya program ya. Iya. Nah, dia programnya itu sebenarnya tugas menteri, Pak. Oh iya. Menteri. Tugas menteri yang kebetulan, ya kan, menteri lah yang menyampaikan. Dia cuma mengawasi saja. Iya. Tugasnya mengawasi, gitu loh. Oke. Nah, Pak, ngomongin pemilihan ke depan nih, karena maju lagi. Iya. Saya sendiri lihat nih di sepanjang jalan sepertinya banyak sekali pesaingnya Bapak nih. Iya. Nah, strategi Bapak sendiri mendekatkan diri ke pemilih untuk kembali mempercayai aspirasinya kepada Pak Sumindra itu apa sih, Pak? Strategi saya cuma simple sebenarnya, Mbak. Oke. 3S saja. Apa tuh? Ya kan? Senyum, sapa, salam, selesai. Iya, benar-benar. Artinya menjaga silaturahmi. Banyak 3S kita lakukan, banyak masyarakat akan berkenalan sama kita. Karena kita sudah menyentuhnya dengan senyum, sapa, betul. salaman. Itu mungkin saya mungkin sebagai saya wakil wali kota dulu, banyak yang masih mengingat saya mungkin ya, Mbak. Ya itu mungkin maksudnya salah satu yang Bapak lebih unggul dari yang lain adalah sudah pernah dikenal oleh masyarakat Jambi, karena banyak sekali Pak untuk DPD juga saya lihat di sepanjang jalan sangat banyak sekali. Strateginya cuma itu aja sebenarnya sih. Kalau yang lain sih ya enggak ada sih. Mengikuti ya Pak ya. Ya sambil berjalan. Sambil berjalan. 3S ya, senyum, sapa, salam. Satu lagi ini sebenarnya dari saya Pak, menggelitik sebenarnya. Karena saya bergerak kayak di dunia pendidikan. Ada nggak sih di dalam salah satu list Bapak sebagai anggota DPD RI, apa sih yang Bapak ingin sumbangkan untuk terutama dunia pendidikan tinggi? Itu apa ada nggak? Saya mungkin nanti ke pendidikan tinggi akan seperti ini karena trennya sekarang Pak, kalau di UT sendiri ya, anak-anak muda tuh udah
udah melek pendidikan tinggi gitu. Alhamdulillah peminatnya cukup banyak di UT dan karena mereka sambil bekerja juga ya. Ya. Jadi pilihannya adalah UT dan udah melek pendidikan tingginya sudah sangat besar. Ya. Nah, kira-kira ada nggak sih Pak dari Bapak nanti nih misalkan udah naik sebagai terpilih kembali sebagai DPD RI, apa kira-kira yang bukan program kerja ya namanya Pak ya, apa sumbangsinya sih buat pendidikan tinggi? Baik. Sebenarnya tugas tadi saya sampaikan bahwa tugas pokok kami adalah kebijakan. Iya benar. Tapi begitu Bapak Menteri datang, misalkan Menteri Pendidikan datang, saya agak sedikit merengek, Pak. Merengek meminta. Iya. Pak, Bapak kan punya program kerja. Betul. Tolong dong kasih ke kami supaya kami ini turun ke masyarakat juga ada yang kami bawa gitu loh. Alhamdulillah di tahun 2023 saya diberi oleh Bapak Menteri 500 beasiswa. 500 beasiswa untuk SD, SMP dan SMA. Kemudian ada 50 beasiswa yang sudah saya berikan untuk universitas, Mbak. Kemarin sudah ada salah satu universitas yang saya berikan ada 20 siswa dari 6,5 juta sampai 8,5 juta. Tapi cuma satu kali. Oh, Hanya satu kali saja. Tapi ada syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya tidak boleh dapat beasiswa sebelumnya, kemudian juga tidak boleh polisi, tentara, TNI dan lain-lain. Kenapa? Karena mereka sudah mendapatkan biaya gaji dari negara. Jadi beasiswa ini pun dari negara. Itu untuk dunia pendidikan. Kalau kesehatan, ya saya juga merengek juga dengan Menteri Kesehatan dan saya dikasih biskuit balita ibu hamil dan juga biskuit balita. Nah, dari Kementerian Agama kita dikasih juga yaitu Al-Quran yang sudah kita bagikan. Pemuda dan olahraga saya datang juga. Aku Pak ini ya kalau apa aja lah dikasih Pak, dikasih bola sama bola poli. Ya udahlah jadilah untuk masyarakat gitu kan. Yang penting saya datang itu ada yang dibawa. Kalau saya datang kemudian saya cuma bilang bahwa saya membuat kebijakan kan tidak terasa oleh masyarakat. Masyarakat kan merasa apa untuk kami gitu loh. Nah, dari dunia pendidikan juga tentu dari universitas tadi selain beasiswa, kalau ada isu-isu yang terkait sama ini, kita akan sampaikan dengan Bapak Menteri. Itu Pak, mungkin ini saya. Ya, mudah-mudahan nanti itu kebagian beasiswa. Oh iya. Ya kemarin karena kita kemarin juga mencari-cari juga ya, dan mencari-cari juga dan alhamdulillah ini. Dan saya juga ada buku 4 pilar. Buku 4 pilar ini dari MPR. Saya sekaligus anggota DPD, sekaligus juga anggota MPR. Otomatis anggota MPR. Karena anggota MPR itu terdiri dari anggota DPD RI dan juga anggota DPR RI. Jadi ada program MPR yaitu sosialisasi 4 pilar, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar, GBHN dan NKRI. Ya kan? Nah, 4 pilar ini itu diberikan dalam bentuk buku juga ada. Nah, buku ini sudah kami berikan, termasuk UT juga dapat loh. Ya, saya dapat infonya. Iya, UT juga dapat supaya mahasiswa-mahasiswa kita, anak-anak kita bisa mengetahui apa itu 4 pilar. Oke, terima kasih Pak. Sebelumnya udah dengar sih dapat bukunya, belum baca. Belum baca ya. Nah, ngobrolin soal dukungan Pak. Ya. Bagaimana dari keluarga sendiri untuk dukungan terhadap Bapak ini kan terjun lagi ya kayaknya udah memang darah daging jadinya politiknya yang dari awal sesimpel itu Pak. Nah, itu bagaimana bentuk dukungan keluarga terhadap karir Bapak terutama di dunia politik? Alhamdulillah kan saya memulai berpolitik itu 20 tahun yang lalu. Ya. Jadi begitu saya masuk 20 tahun yang lalu artinya keluarga sudah mendukung saya. Jadi ini cuma kelanjutannya saja, Pak. Iya, tinggal menjalankan saja. Iya, jadi itu. Terakhir mungkin Pak, harapannya sih untuk Bapak sebagai anggota DPD RI nanti ke depannya untuk masyarakat Jambi terutama, kemudian karir Bapak sendiri, maksudnya ke depannya harapannya bagaimana gitu? Saya berharap banyak sebetulnya harapannya, Mbak. Tapi karena saya terlahir dari dunia pendidikan, saya mungkin agak fokus sedikit berharap dari dunia pendidikan. Bahwa tidak ada satupun bisa merubah, kecuali salah satunya adalah pendidikan untuk merubah nasib kita, rezeki kita. Salah satunya adalah dari dunia pendidikan. Selain nasib itu
juga ditentukan oleh Allah, tapi 90% ditentukan oleh kita. Oke. Itu kalau kita ingin merubah nasib kita. Jadi kalau ingin merubah nasib adalah bagaimana kita harus merubahnya dari sisi pendidikan. Itu. Sehingga saya juga mengajak kepada seluruh masyarakat Provinsi Jambi, terutama yang di daerah-daerah, Mbak. Karena sudah hasil penelitian kami, banyak di daerah-daerah itu yang lulus SMP sudah bekerja, ada yang menyadap karet. Ya. Kemudian juga ada yang, mohon maaf, masih muda sudah menikah. Ya. Tentu saya mengajak kalau bisa selesai sampai SMA. Minimal selesai sampai SMA. Tapi kalau bisa selesaikanlah S1. Ya, Ya. saya setuju. Ya, kalau tidak mampu untuk datang dan kuliah, ini ada UT. Ya kan, ada UT yang bisa memberikan edukasi pendidikan secara online dimanapun kita berada, kita bisa berkomunikasi atau kita bisa belajar. Dulu saya ingat saya tahun 2005, Mbak, waktu saya masih ketua STIMIK Nurdin Hamzah, itu kita sudah rapat berpikir bahwa ke depannya bahwa pendidikan ini seperti UT. Ya. Udah jauh-jauh hari. Ternyata dari semuanya itu yang siap UT ternyata pada saat krisis moneter, pada saat pandemi, Ya. yang paling siap adalah UT. Benar. Benar, Pak. Jadi kalau kita tidak bisa kuliah karena waktu dan sebagainya macam, ya ini solusinya, yaitu UT, salah solusi. Baik, terima kasih Pak Baik, terima kasih. Semindra. Pertama waktunya, kemudian ceritanya, dan kita juga jadi tahu apa nih program kerja nanti Bapak yang akan Bapak lakukan, terutama untuk dunia pendidikan dan Provinsi Jambi. Sekali lagi terima kasih Pak. Terima kasih, Mbak. Baik Sobat UT, demikian bincang-bincang kita dengan Bapak M. Sumindra SEMMMSI. Beliau sudah memaparkan perjalanan karirnya dari awal dan kemudian bagaimana nanti ketika beliau nanti akan terpilih kembali menjadi salah satu anggota DPD RI mewakili Provinsi Jambi. Sudah diungkapkan juga program kerjanya. Nanti kita akan bertemu kembali di podcast YouTalk Jambi dengan tema-tema menarik lainnya. Saya Denosi Utami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTalk Jambi, mengedukasi dan menginspirasi. Selamat pagi. Pagi. 1, 2